Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari tim MGMAT, Media Jurnalistik Matematika. Nah, di sini saya Anissa Fauziah, mahasiswa program studi Tadris Matematika, sedang bersama Mbak Mir'atunisa nih, sebagai wisudawati terbaik program studi Tadris Matematika dengan IPK 3,86. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin langsung saja dari Mbak Mir'atunisa bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Mir'atunisa, tempat tanggal lahir Cilacap 30 Desember tahun 2000. Saya mahasiswa angkatan tahun 2020. Oke, Mbak Mir'atun, berarti asalnya dari Cilacap nih ya? Iya, dari Cilacap. Oke, sebagai wisudawati terbaik nih Mbak, dan juga, waduh, Masya Allah banget, Mbak Mir'atun sebagai tahfidz 30 juz ya? Masya Allah. Doanya juga ini juga masih proses melancar. Iya, Masya Allah sekali ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, sebagai wisudawati terbaik nih, kan untuk mencapai itu semua mestinya ada sebuah proses-proses nih. Nah, kalau boleh tahu gimana sih tips dan trik belajar dari Mbak Mir'atun supaya bisa menjadi wisudawati terbaik lulusan Prodi Tadris Matematika? Jadi tips dan trik belajar dari aku itu yang pertama banget, kita sebagai mahasiswa Tadris Matematika itu harus mau nggak mau harus ambis ya, karena pelajaran prodi matematika itu banyak matkul-matkul yang bikin pusing terus, tapi sebenarnya seru banget kalau misalnya kita udah paham gitu. Tips dari aku, terutama kalian yang mau skripsian, itu kayak jangan pernah berhenti walaupun sehari gitu. Jadi aku tuh prinsipnya setiap hari tuh harus menulis walaupun dikit gitu, kayak walaupun dapat separagraf, 2 paragraf itu lumayan banget. Yang penting itu jangan sampai berhenti, karena kalau sampai kita berhenti ngerjain itu bakal malesnya keterusan gitu. Jadi tips dari aku pokoknya harus benar-benar ngambis, jangan sampai berhenti untuk nulis, terutama kalian yang lagi mau skripsian. Oke, tipsnya berarti ingat ya teman-teman, jangan berhenti nulis. Kita tuh harus ambis sebagai mahasiswa Tadris Matematika nih, karena walaupun sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak gitu ya Pak. Sekarang berhenti habis itu ntar malesnya keterusan. Iya ya. benar, daripada males lebih baik kayak kita menulis sedikit demi sedikit setiap harinya seperti itu. Wah, sangat bermanfaat sekali nih tipsnya. Jangan males ya teman-teman. Harus Nah, ambis. betul, harus ambis. Oke, dari tips tadi nih Mbak, kan mesti selain kesibukan kuliah, mungkin ada kesibukan-kesibukan yang lain gitu. Mungkin yang memotivasi juga, yang mendukung adanya proses dari perkuliahan ini gitu Mbak. Jadi saya itu selain kuliah, saya juga belajar melalui ngajar les gitu. Jadi menurut saya kan kita semua calon guru kan, jadi kita harus terus melatih skill kita gitu. Kalau misalnya karena aku ngerasa suka ngajar gitu-gitu, jadi aku benar-benar memanfaatkan waktu-waktu luang itu untuk ngisi-ngisi les, entah itu anak SD atau anak SMP gitu-gitu. Tergantung keinginannya kita. Kalau aku tuh lebih suka ngeles gitu. Jadi selain kuliah aku juga aktif ngelesin. Itu tuh memotivasi saya banget untuk terus belajar, karena dengan kita ngajarin orang lain kita juga jadi terus belajar. Selain itu kan kalau kita mau ngajar, misalnya mau les, kita kan juga harus mempersiapkan materi, itu juga harus belajar lagi. Terus pas lagi ngajarnya kita juga belajar lagi, jadi belajar terus gitu. Wah, berarti belajar terus ya teman-teman, sambil ngeles bisa sambil belajar, juga bisa sambil menghasilkan gitu ya. Nah, selain kesibukan mengeles tadi ya Mbak, nah kan Mbak Mir'atun ini juga sebagai tahfidz 30 juz ya. Gimana sih cara Mbak Mir'atun sendiri untuk membagi waktunya dari hafalan, ngajar les, dan juga perkuliahan gitu supaya efisien gitu Mbak? Nah, kalau misalnya saya itu biasanya saya memanfaatkan waktu pagi, yaitu habis subuh gitu, itu untuk melancarkan hafalan Al-Quran. Nanti waktu pagi sampai waktu siang itu untuk entah itu ngeles atau skripsian atau kuliah gitu. Dan malamnya saya juga untuk ngerjain tugas sama untuk murojaah lagi. Jadi saya tuh murojaahnya setiap pagi bangun tidur sama malam sebelum tidur, karena itu menurut saya tuh efisien gitu. Selain itu juga misalnya sore waktu luang ataupun siang itu juga bisa disambi sambil murojaah itu juga bisa gitu. Yang penting itu setiap ada
keinginan itu pasti tercapai gitu. Yang penting kita mau meluangkan waktu, itu nggak ada kata sibuk. Maupun kita mau ngeles, mau kuliah, mau skripsian, mau ngapalin Quran, itu semuanya nggak ada kata sibuk ketika kita mau meluangkan waktu kita gitu. Jadi sibuk itu hanya untuk orang-orang yang kurang cita-citanya ya. Oke. Jadi intinya kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu ya teman-teman ya. Kayak kalau kita ada waktu luang nih, kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin gitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya mungkin pesan dan kesan Mbak Miratun sebagai mahasiswa Tadris Matematika untuk prodi Tadris Matematika itu sendiri Mbak. Pesan saya jadi mahasiswa Tadris Matematika itu sangat-sangat seru. Dosennya juga menurut saya enak-enak, mudah dipahami, terus kompeten dalam bidangnya. Saya merasa sangat terbantu. Kayak terutama misal dalam hal penelitian, dalam skripsian, ataupun dalam matkul apapun itu kayak dosen-dosen Tadris Matematika itu gercep ketika kita meminta bantuan untuk bimbingan gitu. Selain itu juga menurut saya teman-teman Tadris Matematika juga sangat-sangat suportif. Kayak kalau Tadris Matematika pasti banyak tahu ya, kayak banyak project kayak bikin aplikasi, terus project-project penelitian, itu tuh menurut saya teman-teman saya itu sangat-sangat suportif. Jadi saya sangat seru selama kuliah di Tadris Matematika, saya sangat menikmati. Walaupun kata orang-orang kuliah di Tadris Matematika itu pusing, tapi ternyata nggak sepusing itu, kayak seru-seru aja. Seru banget guys, nggak sepusing itu, tenang aja ya. Oke Mbak, kan udah menjadi wisudawati terbaik nih. Nah, kalau dari Mbak Miratun sendiri, ada rencana apa sih ini buat kedepannya gitu? Kalau rencana ke depan saat ini mungkin semuanya akan saya coba ya. Dari mungkin besok ada PPG Prajabatan, itu saya juga pengen coba. Seleksi P3K atau PNS saya juga pengen coba. Ataupun beasiswa-beasiswa SD saya juga pengen coba. Selain itu sambil nunggu-nunggu itu saya juga pengen coba-coba ngajar-ngajar. Kayak mungkin kemarin saya belajarnya ngajar-ngajar di les, besok saya pengen coba ngajar-ngajar di sekolah gitu. Oke, jadi intinya terus mencoba gitu ya Mbak. Iya. Kan kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Ya, yang penting itu kita jangan berhenti cita-citanya setelah lulus, karena setelah lulus itu justru perjuangan selanjutnya itu harus lebih besar lagi karena kita mau menghadapi dunia yang sebenarnya gitu. Dunia yang sebenarnya. Oke, semoga apapun yang dicita-citakan Mbak Miratun dan rencana kedepannya itu bisa berjalan dengan lancar, bisa tercapai tujuannya dan juga dapat bermanfaat bagi Mbak Miratun dan juga orang lain gitu. Oke. Terakhir nih teman-teman, closing statement dari Mbak Miratun sendiri, silakan Mbak. Jadi sedikit pesan buat mahasiswa Tadris Matematika ataupun adik-adik yang masih bingung nih mau pilih jurusan apa. Menurutku worth it banget sih kalau kalian milih Tadris Matematika UIN SAIZU. Closing statement yang sangat bagus ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya Mbak. Ya, tapi sebelumnya aku ada pantun. Oh, ada pantun nih, silakan. Jadi kamu bilang cakep ya. Oke. Cakep. Oh, belum pantun udah cakep soalnya. Pergi ke warung membeli keju. Cakep. Pulangnya ketemu bu guru. Cakep. Ayo kuliah di Tadris Matematika UIN SAIZU, dijamin bakalan seru. Wih. Makasih ya. Oke, mungkin cukup ya Mbak, sekian dari saya. Terima kasih buat Mbak Miratun, semoga semua tujuannya tercapai. Amin, terima kasih, kamu juga sukses terus. Amin, terima kasih Mbak. Oke, sekian ya teman-teman, ketemu lagi di lain waktu. Dadah.